Kita mulai saja ya. Hmm. Selamat malam, eh, rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini. Ini belum ada yang datang ya, nggak apa-apa. Saya langsung saja lanjutkan. Hari ini itu web terakhir ya. Hari ini kita laksanakan web terakhir, eh, yaitu web keempat mungkin ya sebenarnya. Cuman eh, kalau saya anggapnya tetap mukanya ini web ketiga ya. Kalau keempat plus prodi. Kemudian untuk web keempat ini pembahasannya dari pertemuan ke-10 atau aktivitas belajar ya sebenarnya bukan pertemuan. Aktivitas belajar ke-10 sebentar. Aktivitas belajar 10 yaitu inheritance. Nah, kita mulai dari sini. Tapi sebelum itu uh, saya mau bahas sekilas tentang apa namanya? Tugasnya ya. Mau bahas sekilas tentang tugasnya. Tugas ada di pertemuan ya, ke-8 yang 2 ya. Ke-10 berarti ya. Coba 10. Nah, ini tugas bukan 12 ya. Maaf, cuma 12 coba. Nah, ini tugas ada di uh, pertemuan 12. Nah, di sini tugas yang terakhir ini atau tugas ketiga lumayan kompleks ini ya. Lumayan kompleks, ada abstraksi dan inheritance, kemudian ada enkapsulasi, ada polimorfisme, ada exception, ada I/O, dan terakhir ada operasi file. Tapi tetap aja harus ada namanya struktur keputusan, struktur ulangan, array, dan string. Kemudian dari topik tugasnya sebenarnya hampir mirip dengan tugas 1 dan 2. Cuman bedanya ada penerapan yang tadi di atas. Di mana dalam tugas ini ada kelas abstrak. Ya, kelas abstrak kan dia masuk ke pewarisan. Kemudian ada menu-menu lain ya, menu item dan makanan, minuman, diskon. Ini semua kelas-kelas yang berada di tugasnya, yang ada di tugasnya. Di mana kelas makanan minuman adalah subkelas dari menu item. Di mana menu item ini induknya ya. Menu item ini kelas abstraknya. Dalam kelas ada tampilan menu. Ya sambil saya buka ini ya, saya sudah sempat buat sambil saya buka, saya bandingin ya. Karena memang saya bilang tadi ini lumayan lumayan kompleks walaupun nggak terlalu susah, nggak terlalu cepat ya karena ini masih uh, dasar gitu ya. Cuman sudah lebih susah gitu ya, sudah lebih tinggi tingkatannya dari tugas satu dan tugas dua. Karena tugas satu itu baru dasar, belum ada perulangan, baru variabel ya, tipe data, kemudian operator operasian ya, operator ya, kemudian uh, ada juga array, ada juga if gitu ya. Nah, itu belum sampai ke perulangan. Kemudian tugas 2 sudah ada perulangan. Kemudian tugas 3 ini baru materi yang kompleks, ada pewarisan dan sebagainya. Kemudian saya buka dulu tugas, tugas 2, tugas 3.
tugas 3 loading. Nah, ini tugas 3. Jadi menu item tadi ya. Nah, seperti yang ada di tugasnya, ada menu item. Ya. Menu item ini abstrak class. Ya, menu item ini abstrak class. Atau di sini induk kelasnya ya. Di mana menu item ini, yang tadi ya, seperti soal, dia ada string double. Ini ya, string dari nama, double dari harga, kemudian kategori. Ya, tampil abstrak ini tampilkan menu. Nanti saya jelaskan teorinya ya. Ini abstrak menu. Ingat, dalam kelas abstrak minimal terdapat satu metode abstrak. Minimal. Boleh tanpa metode abstrak. Tapi minimal satu. Beda dengan interface ya. Interface harus semua tanpa badan. Badan saya bilang ya, tanpa badan metode ya. Itu semua. Tapi kalau yang ini wajib gitu ya, saya bilang ya. Wajib ada satu minimal metode abstrak. Kalau interface semua gitu ya. Nah, maka saya bilang minimal satu gitu ya. Wajib ada satu itu ya. Satu, kalau kosong jangan sampai itu ya. Jangan sampai nggak ada sama sekali metode abstrak. Untuk apa kita buat kelas abstrak kalau tidak ada metode abstrak? Wajib ada minimal satu. Nah, saya bilang minimal satu, beda dengan interface, berarti boleh tidak boleh sisanya itu bukan metode abstrak. Hanya satu ya misalkan boleh. Dua juga boleh. Semua metode abstrak juga boleh gitu ya. Tapi boleh ada yang tidak abstrak. Contohnya seperti ini, ada get nama, get harga, get kategori, set harga. Ini bukan metode abstrak. Ciri-ciri metode abstrak adalah ada abstrak di depannya, simple. Ciri-ciri kelas abstrak ada abstrak di depannya, simple. Ingat selagi metode abstrak itu ya wajib ada satu di dalam kelas abstrak. Atau saya balik, di dalam kelas abstrak wajib ada satu metode abstrak. Itu wajib ada. Kalau nggak ada, nggak boleh. Semua juga nggak masalah. Ada metode selain abstrak, boleh-boleh aja. Lanjut lagi. Kemudian ada kelas makanan, minuman, ya. Itu berada atau dibilangnya anaknya dari kelas menu item. Ya. Makanan, minuman itu anak daripada kelas menu item. Ya. Anak daripada kelas menu item. Sama dengan diskon juga, diskon adalah anak daripada menu item. Makanya ini saya tidak terlalu panjang di sini ya, memberikan gambaran saja. Makanya di makanan, minuman, dan diskon, buat kita lihat makanan itu ada extend menu item. Ingat pewarisan extend, nanti saya jelaskan. Kemudian minuman, ya minuman juga ada di bawahnya menu item. Kemudian diskon ada juga di dalamnya menu item. Extend ini melambangkan bahwa ini induknya, ini anaknya, gitu ya. Ini induknya, ini anaknya. Keterangannya seperti itu. Kemudian ada kelas menu, ya kelas menu ini kelas khusus. Di mana di soal kelas menu itu menggunakan array list. Di sini baru kita menggunakan yang namanya array list sesuai dengan di soal. Kalau yang sebelumnya array biasa, karena saya melihatnya rubrik nilai ya. Rubrik nilai ya array biasa. Array list itu kalau nggak salah berasal dari Java util, Java adil ya, bukan util ya. Tulisnya util. Java adil ininya ya. Ya array list itu import dari Java adil. Nah, ini dia array list. Kemudian menu lainnya ini ada seperti. Nah, ini ada inheritan tadi udah apa namanya? Extend itu. Kemudian exception ya, exception ini ada try catch itu ya di si try catch. Nah, ini try catch ini. Nah, ini salah satunya dari exception ya, try catch.
bebas sih naruh di mana ya. Jadi ketika ada menu akses atau yang tidak dalam menu misalkan yang mana itu eh, diisi di sana misalkan kalau tambah di sana dan sebagainya. Kemudian section sudah ini menunya ada implementasi I/O membuat file itu di ini dia stream ya interpreter ini ada streamnya saya bilang tadi. Kemudian struktur putusan pasti adalah for maaf putusan itu if switch pengulangan itu for while do while. Kemudian ada polymorphisme di sini ya. Oh, ini gunakan polymorphisme untuk menginterpretasikan tampilan dalam menu. Nah, polymorphisme itu sebenarnya kan ada forwarding yang dijelaskan. Ada tampilan menu. Nanti lebih jauh saya jelaskan lagi ya. Kemudian ada abstraksi kanda tadi. Polymorphisme di sini di kelas induk ke anaknya ya. Kalau polymorphisme sebenarnya. Kalau overloading juga bisa sebenarnya. Makanan. Misalkan eh, tampilkan menu, ya, tampilkan menu, kemudian di menu item juga ada tampilkan menu. Kurang lebih seperti itu ya, bisa kita terapkan. Kemudian I/O tadi udah, exception tadi udah. Nah, untuk materinya saya akan jelaskan satu-satu ya sekarang ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya ditanyakan di uh, ini ya di pesan ya dokumen ini ya diskusinya 16 November ya. Bisa di pesan ya, di pesan e-learning yang bisa dikirim ke saya kalau bingung atau belum paham. Kemudian kita lanjutkan ke materi, ini mulai dari materi ke-10 ya. Dari materi ke-10, di mana materi ini inheritan atau pewarisan. Ini sebenarnya nggak terlalu susah kalau pewarisannya. Yang yang saya anggap itu susah itu kalau kita udah menyesuaikan dengan atau kita menerapkan polimorfisme itu lumayan lumayan susah penerapannya. Tapi tetap aja yang saya bilang tadi, kalau kita udah paham ya jadi nggak terlalu susah. Cuman ya bobotnya tuh tingkat kesusahan lebih tinggi. Kita lanjut ke pewarisan. Nah, ini dia inheritan pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritan yang memanfaatkan fitur good resource untuk menghindari duplikasi kode program. Untuk membuat sebuah kelas yang dapat mewarisi sebuah kelas yang lain, adalah dengan mendeklarasikan kelas tersebut dengan menggunakan extend. Nah, secara sederhananya saya bisa bilang pewarisan adalah penurunan sifat dari induk ke anaknya. Apa sih yang diturunin? Yaitu konstruktor, metode, variabel sebenarnya bisa juga. Cuman secara uh, teori itu yang diturunkan adalah metode dan konstruktor. Variabel bisa diturunkan. Cuman biasanya variabel itu diprivatkan ya karena masuk ke materi enkapsulasi. Dan lanjut lagi. Nah, keuntungan inheritan subclass menyediakan state atau behavior spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang shortcode dari superclass. Programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior. Secara umum, suatu pewarisan, kenapa sih kita pakai pewarisan gitu ya? Nah, salah satunya yang bilang tadi yang ditulis di sini itu untuk memudahkan kita ya
misalkan untuk memudahkan kita dalam hal pembuatan program sebenarnya. Di mana di kelas induk sudah ada metode tersebut, di kelas anaknya nggak usah dibuat lagi, memudahkan jadinya. Jadinya kita sudah deklarasikan di atas, di induknya, yuk ngapain kita deklarasikan lagi, sekali aja untuk semua. Cuman kita harus berpikir atau main logika ya, yang mana sih yang harus kita wariskan. Jangan sampai ada kelas manusia misalkan itu ya diwarisin dengan meja ada di bawahnya, kan nggak nyambung nih. Ciri-ciri sifat manusia itu kan misalkan punya tempat tinggal, punya nama, gitu ya. Kemudian ada gaji gitu ya, misalkan kalau kelas karyawan ada gaji, pasti misalkan manusia itu turun ke karyawan, karyawan itu punya gaji, kan nyambung ya. Kalau manusia secara umum tuh punya nama, punya alamat misalkan itu ya, nomor KTP dan sebagainya, itu ciri-cirinya. Tapi kalau misalkan diturunkan jadi meja, mejanya kan punya alamat, meja nggak punya KTP misalnya dan sebagainya ya, itu kan udah nggak nyambung. Makanya kita harus jeli. Kita buat kelas misalkan kelas karyawan atau kelas gaji, penghitungan gaji, berarti ada manusia, manusia ada yang tadi punya alamat, punya nomor KTP, punya nama, kemudian diturunkan jadi karyawan tetap, karyawan tidak tetap. Nah, itu diturunkan. Nah, karyawan tetap itu kita nggak usah lagi nama, alamat dan sebagainya, gitu ya. Atau enggak di manusia punya gaji, gitu ya, metode gaji, kemudian ada metode eh, beban kerja misalnya gitu ya, dan metode beban kerja diturunin ke kelas bawahnya, misalkan karyawan tetap tidak tetap, dia punya gaji, dia punya beban kerja. Yang karyawan tetap, yang tidak tetap dia punya gaji dan punya apa namanya, beban kerja, kan sama. Jadinya tinggal dibuat di atasnya, di bawahnya tinggal kita isi aja kalau itu metode. Kalau variabel kita tinggal bisa ngambil aja tanpa perlu deklarasikan lagi di bawahnya. Konstruktor juga sama, bisa kita turunkan lagi. Nah, konsepnya secara sederhananya seperti itu. Kalau kita ingin menerapkan suatu pewarisan, gampang sebenarnya. Kemudian keywordnya adalah extend. Superclass merupakan superclass digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Super keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass. Ya, metode overriding, ada metode overriding, metode overloading ya. Metode overriding ini sederhananya itu ada di polimorfisme overriding, overloading. Overriding ini kalau saya bilang dia berada di pewarisan yang pertama. Yang kedua, metode yang sama, yang membedakan adalah isinya. Kalau overloading, dia berada dalam satu kelas, gitu ya. Kemudian sama-sama metode yang sama, metode dengan nama yang sama. Kalau overloading yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter tersebut. Kemudian ini overreading itu biasanya di pewarisan ya, digunakan untuk memberikan implementasi spesifik pada metode yang sudah tersedia. Overreading membantu meningkatkan keterbacaan program. Yang saya bilang tadi, metode yang sama, yang membedakan adalah isinya. Ya. Jangan kita buat metode di atasnya yang tadi itu ya, metode gaji, kemudian kita pakai lagi di kelas karyawan tetap. Itu kan kelas karyawan, kelas manusia ya. Manusia punya gaji misalkan gitu ya. Kemudian di bawahnya ada karyawan tetap, tidak tetap. Karyawan tetap punya gaji, tidak tetap juga punya gaji. Nah, kita turunkan. Namanya sama. Yang membedakan apa? Isinya. Di atas misalkan kita nggak ada isinya, kosong, pakai abstrak, kan dia titik koma langsung tanpa badan daripada meter tersebut. Kemudian di bawahnya kita isi badan tersebut. Yang membedakan apa? Isinya. Yang satunya perhitungan gajinya, misalkan kurang tetap gaji plus apa, kalau tidak tetap gajinya plus apa, kan beda kan ya. Nah itu. Kalau uh, over overloading ya, kalau overloading itu membedakan adalah jumlah parameter. Contohnya luas bangun data. Misalkan luasnya segitiga, di atasnya ada double alas, double tinggi, setengah alas tinggi ya. Luasnya persegi panjang, sama-sama luas namanya. Di parameternya double sisi atau integer sisi. Jadinya jumlah parameternya beda.
tapi dia namanya sama-sama luas. Itu penerapan overloading. Nanti di polimorfisme saya akan tunjukkan sampai contohnya. Nah, inheritan ini kalau saya perbesar lagi. Nah, ini ada kelas pegawai, kelas manajer, dan kelas manajer ini extend ke kelas pegawai. Jadinya semua yang ada di kelas manajer itu maksudnya semua yang ada di kelas pegawai itu ada di kelas manajer. Tapi apa yang ada di kelas manajer belum tentu ada di kelas pegawai. Nah, seperti saya bilang di web sebelumnya, kalau pewarisan itu apa yang dimiliki oleh induknya pasti anaknya memiliki. Baliknya, apa yang dimiliki oleh anaknya belum tentu dimiliki oleh induknya. Ya. Jadinya di anaknya memiliki departemen, di induknya tidak memiliki. Tapi di induknya memiliki nama dan gaji, di anaknya memiliki. Gitu ya, sederhananya seperti itu, simpelnya seperti itu. Maksimal dan kemudian ada isi data, nama, and ya, ini point untuk isi data. Ini saya lanjut aja. Kemudian ada pegawai, ada kelas manajer. Manajer itu anak daripada kelas pegawai. Tapi ini saya ada pewarisan sepertinya. Kalau pewarisan saya enggak. Buatkan contohnya ini overloading. Sama overloading, ini overloading ya. Nanti di overloading. Saya punya contohnya. Exception saya punya, steam saya punya. Hmm. 10. Kemudian ada modifier ya, modifier ada akses sebenarnya. Akses ada privat, ada public, ada protected. Kalau defaultnya biasanya sih public ya defaultnya sebenarnya. Walaupun publicnya itu kalau di sini kelasnya sama, package-nya sama. Kalau default untuk ininya ya public biasanya. Kalau kita masuk default, kalau kita nggak isi dia otomatis public. Ya. Jadi kalau diisi juga nggak masalah. Ini. Lanjutkan lagi. Modifier masih akses by privat, public, protected. Protected itu untuk pewarisan ya. Nah ini kelas diagram ya. Kalau kita buat kelas diagram, ada kelasnya, ada apa namanya variabel ya bilangnya ya. Kemudian ada metode. Kalau di kelas diagram namanya atribut kan ya so ini. Kalau saya bilangnya ini variabel kan kalau di coding ya. Ini kalau di sini atribut. Dan kita langsung ini modifier masih metode langsung privat hanya bisa diakses. Kalau kita isi privat itu berarti ibaratkan seperti bapaknya tuh nggak mau menurunkan atau mewarisi apa yang ada di dia itu privat ya logikanya ya. Dia punya sesuatu tapi dia nggak mau diwarisin ke anaknya. Privat itu seperti itu. Ada kalanya suatu variabel, biasanya variabel privat ya, metode ya. Metode itu tidak boleh diakses oleh ada kalanya seperti itu. Yang jelas kalau privat itu benar-benar semua. Kalau protected itu anaknya aja. Dia aja ya. Di luar anaknya nggak bisa. Kalau publik semua. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengakses member privat dari luar kelas misalnya dengan melakukan metode setter getter. Nah, ini dia balik lagi ke setter getter. Ya. Setter getter itu masuk ke materi enkapsulasi sebenarnya. Seperti saya bilang sebelumnya, kalau materi enkapsulasi itu sebenarnya membungkus variabel biar tidak bisa diakses oleh kelas luar. Nanti ya. Kelas luar itu tidak boleh mengakses variabel. Yang boleh diakses adalah metode dan konstruktor. Ingat, yang boleh diakses adalah metode dan konstruktor. Itu variabel nggak boleh diakses. Caranya gimana caranya biar variabel itu bisa kita modif tanpa perlu mengakses variabel. Cara yang pertama dengan setter getter. Cara yang kedua itu dengan konstruktor sebenarnya. Bisa dengan konstruktor. Ya. Tapi secara umum kebanyakan ya, menggunakan uh, secara umum menggunakan
yang namanya setter getter itu secara umum ya. Protected mempunyai kemampuan akses yang lebih besar daripada privat. Nah, ini kalau protected dari bilang yaitu untuk uh, warisan ya. Protected kelas itu sendiri subkelas kelas anak ya. Kalau di luar itu nggak bisa. Ya, ya, selesai. Sebenarnya sederhana sekali kalau pewarisan. Intinya yang pertama, kalau kita ingin mengundangkan pewarisan, kita harus jeli. Kita harus tahu eh, kelas mana yang kita bisa turunkan, kita bisa warisi, ya atau enggak kehidupan nyata, kasus apa yang bisa kita warisi. Misalkan saya bilang tadi, bisa jadi ada eh, kelas dosen, misalkan ada dosen tetap tidak tetap, itu kan bisa kita warisi. Karyawan tadi ada tetap tidak tetap, bisa jadi kelas manusia itu paling tinggi lagi. Kemudian yang lain, misalkan ada kelas rumah, gitu ya, atau kita buat aplikasi tentang perumahan atau apa, atau kelas bank, misalkan ya, ada turunannya. Pokoknya atas itu adalah induk itu variabel-variabel tersebut akan dipakai oleh kelas anak semua gitu ya, biasanya dari edisi privat ya. Ini semua sifat-sifatnya kita bisa turunkan. Tujuannya apa yang tadi di awal itu biar tidak lagi membuat metode atau tidak lagi membuat variabel yang sudah dibuat oleh kelas induknya, menghemat daripada coding kita yang menghemat memori dan sebagainya. Itu secara kesimpulan ya, seluruhan dari kita membuat pewarisan. Nah, pewarisan itu akan dipakai di mana dalam teori lain, misalnya dalam ini dalam teori dari OP yaitu dipakai oleh polimorfisme ya. Pewarisan itu akan dipakai oleh kelas abstrak gitu ya kalau di sini ya. Polimorfisme kelas abstrak. Walaupun kalau kita lihat teorinya ada 3 pilar penting dalam sebuah OP yaitu pewarisan, polimorfisme dan enkapsulasi. Kenapa enkapsulasi masuk? Karena saya bilang tadi dalam kasus pemrograman atau kalau dalam kita membuat program, variabel tidak boleh diakses. Yang bisa diakses adalah metode dan konseptor. Jadinya wajib kalau kita buat program itu ada polimorfisme. Makanya dia masuk 3 pilar penting dalam sebuah PBU. Ingat kalau ada pertanyaan bagi yang nonton video ini bisa disampaikan melalui pesan ya, pesan di alerting kan bisa dengan kirim. Kemudian lanjut lagi ke aktivitas belajar ke-11. Nah, yang 11 masuk ke enkapsulasi ya tadi sudah saya singgung enkapsulasi. Saya cek dulu apakah ada yang masuk. Ada yang masuk ya, saya sendiri mas. Nah, lanjut lagi. Enkapsulasi saya bilang tadi salah satu dari 3 pilar penting PBO. Ya. Kemudian enkapsulasi sederhananya itu memprivatkan sebuah variabel. Udah selesai. Itu aja sebenarnya sederhananya ya. Memprivatkan sebuah variabel. Jadi gimana sih cara mengakses? Yaitu dengan setter getter atau dengan konstruktor. Enkapsulasi adalah penyembunyian data dengan membungkus seluruh member kelas tersebut sehingga nilainya tidak dapat diubah menjadi apa yang tidak diinginkan atau menyelipkan sebuah proses bisnis di dalamnya. Pengertian lainnya adalah sebuah proses dalam penyatuan data yang Anda kelola menjadi sebuah kelompok tertentu di mana pembentukannya terjadi secara abstrak. Enkapsulasi merupakan sebuah proses pengelompokan properti, metode, serta memberikan akses pada properti metode yang menyebabkan properti hanya dapat diakses melalui metode asesor dan tidak dapat dirubah tanpa melalui prosedur yang seharusnya yang diatur pada metode. Nah, saya bilang tadi ya, sederhananya memprivatkan variabel. Di dalam OP, enkapsulasi berbentuk kelas yang terdiri properti metode yang punya akses tentu terhadap environment yang bisa disebut akses modifier. Encapsulation biasa dikembangkan dengan menggunakan asesor dan mutator. Ini istilah lainnya, asesor, mutator atau setter getter. Ini juga ya. Atau disebut juga saya tadi ya penggunaan asesor dan mutator atau disebut juga dengan metode setter getter. Ada yang bilang asesor mutator ya. Tapi jujur aja sampai sekarang saya asesor terakses kayaknya get gitu ya. Semoga nggak salah ya. Saya sering bilang asesor, sering bilang setter getter ya.
set tuh untuk mengisi nilai, get untuk mengambil nilai. Kalau nggak salah, asesor tuh dia akses berarti get ya, mutator tuh set kalau nggak salah ya. Cuman coba searching ya. Asesor mutator, asesor mutator Java. Asesor tuh yang asesor tuh yang get kalau nggak salah ya. Asesor tuh yang get, benar saya. Asesor tuh get, mutator itu yang set. Karena akses ya. Mutator yang set ya. Karena ngisi nilai kalau mutator. Nah, set kan. Mutator yang set, asesor yang get, benar. Kalau mau sederhananya, setter getter. Set ngisi nilai, get tuh mengambil nilai. Kalau tadi bilang ya berarti asesor tuh get, mutator tuh set. Nah, ini dia metode setter getter. Salah satu kalau misalkan ada mata kuliah keamanan pemrograman, ya salah satunya itu masuk setter getter ya, untuk meningkatkan keamanan ya. Metode setter getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data dalam objek. Ada beberapa alasan menggunakan metode setter getter. Untuk meningkatkan keamanan tadi dibilang, agar lebih mudah dalam mengontrol atribut dan metode, kelas bisa Anda buat menjadi read only dan read only. Fleksibel, programmer dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode lain. Kan biasanya salah satu fungsi metode kan memang seperti itu ya. Cuman di sini setter getter diterapkan ya, karena memang kalau setter getter nggak diterapkan, dia mau nggak mau harus mengambil variabel langsung, harus memodifikasi variabel langsung. Cuman kalau kalian menggunakan konstruktor juga bisa sebenarnya. Jangan kira asesor mutator. Konstruktor juga bisa. Menerapkan atau menggunakan konstruktor juga bisa. Ini setter getter. Contohnya set username, set username, reset password, get username password. Di ini ya, biasanya saya lihat di tugas-tugas kalian tuh pasti ada ya asesor mutator. Di semua item ada. Get, tapi ini get aja ya. Get, karena nilainya udah dinamakan di konstruktor. Makanya saya bilang tadi, konstruktor bisa juga digunakan untuk menggantikan setter ya. Ini isinya, ini get. Bisa, bisa. Konstruktor bisa menggantikan setter. Jadinya konstruktor getter jadinya ya. Nah, kalau ini ada setter untuk harga. Bisa pakai konstruktor. Nggak usah setter getter. Dan lanjut lagi. Ini setter getter. Ini di project kalian atau di tugas kalian sudah ada. Ini saya nggak terlalu panjang. Setter getter itu dia nggak terlalu susah ya sebenarnya. Ini ketinggalan ya, super Nadi sama super. Nah, ini saya bahas. Seperti yang saya bilang sebelumnya di web sebelumnya, kalau nggak salah sudah saya bahas. This itu untuk memanggil variabel global atau di sini sering disebut dengan instant variable. Kenapa ada this? Karena parameter di metode tersebut namanya sama dengan variabel global atau instant variable. Misalkan contoh seperti ini, username sama namanya. Makanya dibuatlah this.
ya. Makanya dibuatlah dis. Tujuannya dis apa? Untuk memanggil instan variabel. Variabel instan variabel itu apa? Variabel yang berada di luar metode, di luar konstruktor. Ini kalau ada konstruktor, ini nggak ada konstruktor, tapi masih dalam lingkup kelas. Nah ini dia. This username sama dengan username. Ketika ini berbeda nama tanpa this bisa, bisa tanpa this. Ya, ketika namanya beda. Tapi ketika namanya sama harus this. Dan disarankan namanya sama. Berarti otomatis disarankan ada this. Gitu ya. Fungsi this pada Java digunakan untuk mengisi variabel. Berarti kan kalau saya bilang tujuannya adalah memanggil instan variabel. Mirip kayak super sebenarnya. Dalam pewarisan this dipakai untuk mengambil atau memanggil induk. Nah, itu bisa. This dipakai untuk mengambil variabel induk bisa. Itu ya, dipanggil untuk metode bisa. Tapi banyakan super itu digunakan untuk memanggil konstruktor ya. Super itu dipanggil untuk memanggil metode juga bisa. Ya. Kalau di pewarisan, this bukan pewarisan ya. Super untuk pewarisan. Ini dia, ini berikutnya ada super ya. Super sekali terusnya ya. Ini super ya. Jika this mempresentasikan objek dari kelas sendiri, maka super akan mempresentasikan objek dari kelas induk. Berikan contoh gambar berikutnya. Super digunakan untuk memanggil uh, metode induk atau konstruktor induk. Nanti seperti ini ntar ada contoh ya penggunaan super di overriding coba. Overriding banyak ya. Nah, di sini overriding crash. Nah ini dia super. Super digunakan untuk memanggil konstruktor induk. Coba kita perhatikan. Ini diskon ya. Di makanan juga ada. Ini super. Ya. Di dalam kelas induk menu item ya. Di dalam menu item itu ada nama, harga, kategori. Ya, nama, harga, kategori. Nama, harga, kategori. Ya, kan itu ya. Ada nama, ada harga, ada kategori. Sedangkan di sini ada jenis makanan. Ya, di sini ada jenis makanan. Kalau nama itu harga itu kan tidak ada ya. Nah, jenis makanan ada mereka dideklarasikan lagi di sini jenis makanan. Super nih dia manggil dari induknya. Dia manggil konstruktor sebenarnya. Super nih dia manggil konstruktor induknya. Kalau kita lihat menu item, maaf di menu item, nah ini dia nama, harga, kategori ini ya. Dan kita ada tambahan yaitu uh, jenis makanan. Ya, ada tambahan jenis makanan. Makanya kita deklarasikan di sini. Kalau nggak ada tambahan sama sekali, itu pakai super aja udah cukup sebenarnya. Langsung dia panggil semua dari konstruktor induk. Balik lagi ke materi. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kan super ya.
Udah. Kita lanjutkan ke materi atau aktivitas belajar ya. Materi aktivitas belajar ke-12. Nah, masuk ke aktivitas belajar 12 itu polimorfisme. Tadi saya bilang polimorfisme itu secara pengertian yang gampang kita tangkap adalah satu sifat memiliki banyak fungsi, kan itu ya. Satu metode banyak fungsinya, makanya dibilang uh, apa namanya? Dibilang satu sebuah metode itu bisa dipanggil di bawahnya dengan nama yang sama tapi membedakan isinya. Ibaratkan kalau kita ilustrasikan, kita punya sebuah meja ya, misalkan kita bisa punya sebuah meja, meja itu kita bisa pakai untuk naruh makanan, misalkan. Meja kita pakai, misalkan kita isi spray ya, namanya spray, kita bisa pakai tidur gitu bantal, misalkan. Meja kita bisa pakai untuk apa namanya, lampu misalkan ya, ada lampu yang mati, kita bisa naik ke atas untuk memperbaiki lampu tersebut. Masih meja. Jadinya satu meja itu banyak fungsinya. Gitu ya. Satu meja itu bisa kita pakai untuk berbagai macam. Jadinya kita hanya punya satu meja. Ibaratkan seperti itu ya, secara logika saya. Nah, kalau di coding, kita hanya membuat satu metode. Misalkan tampilkan hasil atau misalkan luas. Kita hanya buat satu metode luas, ya, dipakai untuk yang lain. Misalkan luas segitiga, luas persegi panjang, luas lingkaran dan sebagainya. Kita hanya punya satu metode, misalkan metode gaji, ya, dari kelas karyawan kita turunkan tetap dan tidak tetap. Dia tinggal pakai. Jadi satu metode namanya sama, yaitu gaji. Ya, memori menganggap dia sebuah metode. Kita pakai langsung, biar nggak kita buat metode lagi, menyusahkan sekali. Kita bisa buat metode gaji karyawan tetap, kemudian metode gaji karyawan tidak tetap, kemudian metode gaji karyawan outsourcing misalkan, metode gaji misalkan karyawan setengah hari misalkan gitu ya. Banyak banget. Jadinya satu kali metode itu dipakai untuk semua kelas yang berhubungan dengan dia. Misalkan tadi saya bilang ada kelas karyawan, diturunkan karyawan tetap tidak tetap gitu ya, dipakai untuk dia. Misalkan karyawan tetap itu diturunkan lagi, misalkan karyawan tetap di bawah 5 tahun, karyawan tetap di atas 5 tahun. Kemudian karyawan tidak tetap diturunkan lagi, misalkan karyawan tidak tetap di bawah 5 tahun, karyawan tidak tetap di bawah 10 tahun, itu lama banget jadi karyawan tidak tetap, misalkan ya. Itu turunan lagi. Nah, semua itu berhubungan, semua itu saling menyambung. Jadinya semua kelas-kelas, semua metode-metode itu bisa kita pakai dengan satu buah ini. Tapi kalau misalkan metode tetap, tidak tetap, atau enggak tetap 10 tahun di bawah 10 tahun, yang itu kan ada ciri-ciri beda lagi. Di bawah 10 tahun ada tunjangan apa, di atas 10 tahun, di bawah 10 tahun tidak dapat tunjangan apa, misalkan seperti itu ya. Itu beda lagi. Coba lihat materinya. Nah, polymorfisme adalah kemampuan dari sebuah objek untuk memperbolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Seperti harfiah, berarti banyak banyak sementara, berarti bentuk gitu ya. Banyak sementara aja yang ini penjelasannya di dari slide-nya. Semua adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkapkan banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari kelas. Nah, setelah kesimpulannya bilang tadi ya, polimorfisme adalah satu sifat memiliki banyak fungsi. Kita buat satu metode, kita bisa turunkan lagi dengan metode dengan nama yang sama, isinya yang berbeda, gitu ya. Atau enggak dengan nama yang sama, jumlah parameter yang berbeda. Nah, ini contohnya. Ini interface kan sudah kita bahas sebelumnya ya. Rusa adalah binatang, rusa adalah vegetarian, makanya dia implement ya. Rusa adalah objek, makanya dia implement ya. Kalau sebenarnya di sini rusa teks dan binatang, implement vegetarian. Dia juga vegetarian, dia juga binatang. Cuman masalahnya rusa itu kan memang binatang ya. Turunan dari binatang itu ciri-ciri binatang misalkan berkaki, bernapas, sebenarnya rusa juga ngikutin. Tapi vegetarian itu susah juga nurunin.
Makanya dia bukan pewarisan, tapi dia interface. Ya, tapi dia interface. Java tidak boleh multiple inheritance sebenarnya. Dia nggak boleh extend binatang, koma, vegetarian, nggak boleh. Induknya nggak boleh lebih dari satu. Ya, beda dengan misalkan ada kelas manusia, nurunin sifat ke karyawan. Karyawan nurunin sifat ke karyawan tetap, tidak tetap. Itu beda dengan yang itu ya, maksud saya ya. Yang ini maksudnya itu uh, dia nggak berhubungan gitu ya. Rusa dengan kelas vegetarian nggak berhubungan itu modelnya. Itu implement kelas interface ya, dijelaskan implement sama kayak extend. Beda dengan manusia, karyawan, karyawan tetap atau tidak tetap, karyawan tetap juga karyawan tetap lah di atas 5 tahun, karyawan tetap di bawah 5 tahun. Itu beda, itu masih dalam satu rentetan. Tapi kalau binatang, vegetarian itu di luar ya, di luar. Kalau binatang, rusa, kemudian di bawahnya rusa bintik-bintik misalnya, atau rusa berkulit halus misalkan gitu ya, misalkan ya ada. Nah itu dalam masuk dalam satu rentetan. Vegetarian di luar. Nah makanya dia menggunakan interface. Walaupun si rusa ini vegetarian misalkan ya, makan rumput, makan sayur misalnya dia. Nah tapi dia bukan turunan karena ibaratkan vegetarian. Kalau binatang kan ciri-cirinya bernapas. Kemudian ciri-ciri binatang itu bergerak. Ya, ciri-ciri binatang itu eh, apalagi ya, punya kulit misalnya. Eh, atau enggak ciri-ciri binatang itu eh, makan, misalkan dia akan makan ya, bernapas, punya nama misalkan dia. Nah, tapi vegetarian tuh kalau kita anggap dia induknya vegetarian, punya nama, nggak mungkin, bernapas nggak mungkin, kan nggak bisa kita turunin sifat-sifatnya. Makanya kita pakai interface. Walaupun si rusa ini juga vegetarian, gitu ya. Tapi kita nggak bisa turunin sifat-sifatnya vegetarian ke dalam sebuah rusa. Lanjut lagi. Nah, kemampuan sebuah variabel referensi untuk mengubah behavior sesuai dengan contoh objek. Hal ini memungkinkan beberapa objek dari superclass yang berbeda diperlakukan sebagai objek dari kelas super tunggal. Nah, saya lanjutkan lagi. Keuntungan, Anda dapat menggunakan kelas-kelas yang Anda buat dan membuat kelas baru berdasarkan superclass tersebut dan karakter yang lebih khusus. Anda dapat membuat superclass yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode. Hal ini berguna jika Anda ingin membuat semacam template class. Ya. Kelas semacam ini disebut kelas abstrak karena behaviornya masih abstrak dan belum diimplementasikan. Subkelas dari kelas macam ini yang disebut kelas konkret yang mengenai duplikasi objek. Ya, lanjut aja. Nah, kemudian polimorfisme terbagi dua, static polimorfisme dan atau trivial merupakan function overloading mengulang kembali. Kemudian syarat overload adalah seperti ini. Ini adalah overload. Nah, polimorfisme dibagi dua, ada overloading, ada overriding sebenarnya yang tadi ya. Overloading itu metode yang sama, nama yang sama ya, membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter tersebut. Kalau dynamic overriding ya. Kalau saya lihat contohnya tadi sudah saya tunjukkan ya. Kalau contoh daripada overloading, nah ini dia. Saya bilang tadi ya, overloading adalah metode lebih dari satu dengan nama yang sama, yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dalam parameter. Ini contohnya ada metode atil ya, kemudian ada metode tambah juga, ada 3 metode tambah. Namanya sama. Ini overloading. Yang membedakan apa? Jumlah parameter. Ini 2, ini 3. Atau tipe data di dalam parameter. Ya, tipe datanya itu tidak boleh sama. Nah, error dia. Tipe data tidak boleh sama. Kalau mau sama, ditambahkan jumlah parameternya. Ya, integer C, integer D, silau.
Jerdik. Boleh. Ya, boleh. Jumlah parameternya berbeda, boleh. Jumlah parameternya sama, boleh, asalkan tipe datanya berbeda. Satu aja berbeda, udah nggak masalah. Ya, apalagi dua-duanya. Satu aja yang integer, misalkan di sini integer, udah nggak error lagi. Ya, kalau belum paham nggak dikirim pesan. Ya. Yang membedakan adalah jumlah parameter atau kalau parameternya sama, tipe data di dalam parameter. Itu harus dipahami ya. Itu overloading. Kalau overreading, dia berada di pewarisan. Kalau overloading, masih dalam satu kelas. Ya, overloading masih dalam satu kelas. Overreading itu di dalam pewarisan. Itu ingat, berada di dalam pewarisan. Kalau over reading, makanya sering override, ada coding buat override ya. Di sini juga ada override, misalnya override itu coding yang ada induknya itu ya, misalnya induknya, walaupun induknya itu kita nggak buat, tapi biasanya dibuat oleh sistem UTC extend, tetap dibuat oleh Java library-nya ya, kayak ada import. Sering ada, saya sering lihat misalnya apa ya, string atau apa ya, kalian isi itu ada override-nya, ya. Nggak di GUI ya, ada override. Ah ini dia kayak override ini ya, ini kelas makan, dia otomatis buat ya override. Ini makan, ini kan dari override induknya ya, tidurnya dari induknya juga, induk. Nah, kita mulai di awal. Kita kelas karyawan, manusia ya. Nah, kita manusia. Kemudian manusia ini operating ya, makan, tidur, bergerak. Ya, manusia itu makan, tidur, bergerak. Nah, manusia itu diturunkan sifatnya sekarang ke karyawan. Karyawan itu makan, tidur, bergerak. Overriding metode dengan nama yang sama dengan induknya kan ya. Manusia itu sama makan, tidur, bergerak. Karyawan itu sama makan, tidur, bergerak. Itu ya, makan, tidur. Yang membedakan adalah isinya. Kalau yang tadi yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data dan parameter overloading. Kalau overreading yang membedakan adalah isinya. Ya, yang tadi kelas manusia itu isinya manusia makan, manusia tidur, manusia bergerak. Ya, perhatikan itu. Kalau karyawan, karyawan tidur, karyawan makan, karyawan bergerak. Beda kan isinya. Kalau profesor, profesor makan, profesor tidur, profesor bergerak. Beda kan ya. Nah, yang membedakan adalah isinya. Kalau overloading yang membedakan adalah jumlah parameter atau tipe data di dalam parameter. Sederhana aja sebenarnya. Ya, kalau akses modifier, nah ini dia contohnya. Jadi ini yang tadi di NetBeans ya, ya ini sebenarnya. Kalau kita jalankan kelas tes, nah akan memunculkan semuanya. Semua ada dia dari manusia. Oh, manusia nggak dimunculkan di sini ya, karena dia dari siswa ya. Dari siswa hitungannya, kemudian karyawan, programmer, profesor. Nah, ini kan sama ya, manusia kan, manusia ada tergantung ininya ya, nah, dia ambil dari sini. Ini sebenarnya make apa namanya, uh, for yang lain juga bisa ya, bukan cara biasa seperti ini. For apa namanya, for each ya, for each juga bisa. For untuk warisan ya, kalau saya lihat di materi ada di bukan warisan, maaf, ada di materi perulangan. For di materi perulangan bisa dibuat seperti itu.
for each ya, paling enak itu sebenarnya di materi berapa ya, untuk mengingat ya. 4 ya kan, itu 6 6. Nah, bisa menggunakan moving dan lebih benar, lebih enak menggunakan for each ya, lebih gampang. Enggak masalah, for biasa juga enggak masalah, sama aja. Kemudian lanjut lagi dari materi 12. Tim layar sudah habis ya. 12 sudah habis dan kita lanjut ke 13. Nah, ini exception I/O dan operasi file. Nah, exception itu sebenarnya error yang disebabkan oleh exception ya. Sederhananya seperti itu. Error exception itu banyak ya. Bisa dibaca-baca lagi ya, banyak exception. Kalau dia muncul error exception berarti disebabkan oleh exception gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kalau dia muncul exception berarti itu disebabkan oleh error exception. Salah satu yang sering saya pakai itu adalah try catch. Terus abaikan. Cuman yang paling sering itu try catch. Coba kalian lihat di kalau belajar mobile ya, mobile programming ya, itu akan banyak banget itu ada try catch di sana. Kemudian coba kalian ke Cisab, tracket juga. Nah, tracket itu yang paling sering digunakan. Kenapa kita menggunakan tracket? Karena ada error exception. Error exception itu apa? Error I/O biasanya ya. Makanya dia exception itu ngambil dari I/O exception gitu ya. Ini dia. Menggunakan tracket. Ya, tracket. Finally itu walaupun tracketnya itu tidak jalan, finally tetap jalan dia. Finally itu pasti jalan apapun yang terjadi. Nih, terakhir di sini apapun yang terjadi finally tetap jalan. Finally ini ya, finally tetap dia jalan. Nah, ini A misalkan dibagi 0 kan ada kesalahan nih, A biasa dulu ya. Nah, ini A biasa. Kalau dibagi 0 pasti ada kesalahan. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Apa sih errornya? Sebenarnya kalau kita ganti yang lain juga bisa ya. Misalkan dengan dibagi dengan 0 ya. Misalkan begitu. Bisa kita ganti. Jadinya tulisannya bukan kesalahan itu. Cuman yang paling enak memang kita ambil kesalahannya itu biar kita tahu apa sih penyebabnya. Biar bisa kalau misalkan bingung errornya, biar bisa copy paste ke ChatGPT ya, terus copy paste ke browser. Ya, oh ini pasti error. Kalau udah puyeng, oh ini toh penyebabnya. Bisa seperti itu ya. Nah, ini jangan dibagi dengan 0 ya. Ini muncul seperti ini. Bisa. Ya, kalau kita isi kesalahan nih paling sering dipakai ya. Kita isi sesuai dengan apa ya errornya dia. Ya, dengan apa errornya dia. Nah, ini kan errornya dia ini. Informasinya seperti ini. Jadi arithmetic exception by trip by zero. Nggak boleh 0 gitu ya. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian exception, catch bisa lebih dari satu ya. Nah, finally ini eh, pasti dijalankan apapun yang terjadi. Ya. Contohnya yang B ya, yang A2 yang. Nah, apapun yang terjadi, finally ini tetap dijalankan.
Ada kesalahan yang muncul, kemudian terima kasih telah menjalankan program. Ini pasti muncul, memberikan informasi terakhir apa. Kemudian ada throw itu eh, biar muncul kesalahan yang ini ya. Ntar dia muncul exception-nya apa sih salahnya. Kita udah tahu ya, exception apa ya. Kita udah atur. Nggak boleh loh seperti ini gitu ya. Itu kita atur sendiri kalau throw ya. Kita atur sendiri misalkan kita nggak mau input angka di atas 100. Ya kan? Harus input angka di bawah 100. Kita yang atur. Akan muncul exception. Dapalang exception, oh tidak boleh diinputkan angka di atas 100. Kita yang atur itu. Ya, jadinya kayak pesan dakwah exception tuh kita munculkan exceptionnya seperti itu. Kemudian kalau terus ini abaikan. Sama kayak try catch, kalau try catch kan muncul errornya. Kayak tadi ini muncul errornya uh, by zero itu ya. Nah, ini muncul error seperti ini. Nah, ini muncul error seperti ini. Tapi kalau try catch error itu diabaikan. Ya. Try catch itu errornya biasanya terus itu errornya biasanya diabaikan. Kalau kita mau munculin errornya juga seperti ini bisa-bisa aja. Tapi kalau kita mau abaikan itu biasanya kalau saya pakai terus seperti itu. Terus exception, terus out of bound exception apa itu? Ini ya. Jadinya dia abaikan errornya tersebut, nggak dimunculkan. Kemudian I/O ya, file I/O. File sebenarnya gimana cara kita menulis di suatu file? Gimana cara kita uh, mengambil nilai dari suatu file? Yang paling sering saya lihat itu adalah kayak game-game yang kita mau nyimpan skor tertinggi itu masukin ke file bisa-bisa aja. Masukin file maksudnya txt ya, notepad ya, atau txt. Skor tertinggi masukin ke txt itu yang masih internal ya, bisa-bisa aja. Nah, ini stream ya. Ini saya langsung saja bisa dicoba ini ya. Sebelum ada yang join, belum ada yang join. Bentar. Lagi tulis file, terus ke directory, bisa kalian baca-baca lagi. Mencari menulis file, bisa kalian coba-coba ya. Ini kan nulis ke teks yang ada di tugasnya itu ada nulis struk ya, buat struk ya. Ada pembuatan struk itu ke I/O ya. Tugasnya ada di 12 ya. Struk. Nah ini I/O bersama. Berbacakan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan. Nah ini dia. Dan membuat dari file teks. Nah, struk ini ya dinyimpan ke struk, nyimpan ke txt ya sebenarnya. Kita lanjut lagi. Tadi ada pertemuan ke-13 ya. Sekarang pertemuan ke-14. Nah, masuk ke GUI. Ingat jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat mengirim pesan ya di LMS atau e-learning ya, di e-learning.
GUI. Nah, GUI ini merupakan tampilan gitu ya, yang bisa kita lihat bukan lagi berupa command prompt, bukan lagi berupa CMD, yang bisa kita klik, yang bisa kita isi teksnya, yang bisa kita munculkan grafik misalkan, yang bisa kita simpan ke database gitu ya, isinya yang muncul tabel dan sebagainya. Nah, GUI ini sering sekali dipakai ya ketika kita membuat aplikasi yang lebih kompleks lagi. Ya. Walaupun menu makanan juga bisa-bisa aja, cuman biasanya GUI itu lebih kompleks lagi ya untuk ini ya. GUI itu sebenarnya berasal dari import ya, ada AWT, ada swing, Java swing ya, Java AWT, Java swing. Java AWT itu yang awal, cuman sering error, sering debug, makanya dibuatlah yang namanya Java swing. Isi Java AWT lebih sedikit daripada Java swing, ya. Ininya lebih sedikit, menu-menunya atau ini komponen-komponennya lebih sedikit. Dia di awal Java AWT banyak error, makanya dari pengembangnya dibuatlah namanya Java Swing. Materinya tidak terlalu banyak kalau kita lihat AWT ya, dan Swing ini nggak terlalu banyak materi. Nah, nggak terlalu banyak kan ya, 9 slide. Nah, saya tunjukkan, saya sempat buat yang sangat-sangat sederhana tadi. Nah, ini GUI sangat-sangat sederhana. Nah, GUI ada tampilan. Nah, ini dia tampilan. Untuk memulai pembuatan GUI, ya, untuk memulai pembuatan GUI, misalkan saya taruh di GUI lagi ya, klik kanan, New Java Frameform, ya, New Java Frameform. Ya, ini misalkan kedua atau latihan 2. Nah, seperti itu. Nah, ini ada Java GUI. Ini ke papannya ya, atau tempat alasnya. Kita tinggal masuk-masukin aja. Nah, di sini saya pakai label. Label tuh nggak bisa diklik. Kemudian saya pakai JTEX fill. JTEX fill ini isian. Kemudian saya pakai tombol atau button. Di sini aja button. Nah, untuk mengisi codingnya tinggal klik 2 kali. Misalkan di button, klik 2 kali. Nah, ini muncul codingnya. Kita isi codingnya di sini. Misalkan saya pakai show message dialog. Show message dialog, kalau di coding lain message box gitu ya. Notifikasi ya, itu notifikasi namanya, pesan plung itu notifikasi. Kalau kita jalankan, misalkan 20 akan muncul proses yang diinput adalah 20. Sederhana seperti itu ya. 25 yang muncul adalah 25. 80, 89 ya. 80 ya. 80 yang muncul adalah ini. Kita ketik tulisan juga, misalkan pakan, muncul adalah tulisan. Ah, sederhananya seperti itu ya. Gampang sekali. Tinggal klik 2 kali di GUI-nya tersebut, maka akan muncul codingnya. Nah, ini dia codingnya. Ini apa yang diinginkan. Nah, sederhananya itu Jframe ya, untuk membuatnya. Bisa kalian coba untuk membuatnya. Nah, itu materi-materi dari pertemuan ke tadi 9 ya, ke 10 tadi. Kemudian kalau 15 itu masuk ke database ya, membuat aplikasi desktop. Database. Ini database ini harus sudah kalian pelajari form tadi. Jframe form gitu ya, atau disebut dengan GUI ya. Kalau frame itu kan awalnya, kemudian diisi panel di depan. Kalau ngisi panel itu lebih bagus lagi ya. Kalau mau ngisi panel misalkan
Ini ada ini, ya. Coba di- untuk cara ke bawah, terus ya kasih. Terus kalau cek samping kiri, terus 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 taks, terus
Kita share screen lagi. Share screen. Nah, untuk kan ini ya. Windows IDE Tools Palettes. Ini dia dari tersembunyi di ini dia. Nah, ini maksud saya. Label tinggal geser ke sini. Button tinggal geser ke sini. Ya. Ini ada Java Swing, ada Java AWT. AWT dikit banget. Ini swing semua kan ya? Swing semua nih. Ini swing semua. AWT cuman berapa biji doang. Nah, ini cuma segini doang. Dia sedikit. Awalnya AWT. Habis itu diganti dengan Java Swing. Makanya kalau kita lihat source-nya, tulisannya Java Swing gitu ya. Nah, ini dia. Java Swing. Kalau kita isi AWT, 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 AWT di bawah. Label, label. Dia akan ngambil ke AWT juga. Ada di ini AWT. Ada privat AWT. Ya, Java Swing. Ya, sederhananya betul. Sebenarnya nggak susah. Kita coba-coba, pasti selesai, pasti berhasil. Sebisanya. Gampang sekali kalau GUI ini. Yang gampang, kalau menurut saya gampang ya. Kali Sisab juga ada, VB juga ada, semua ada GUI-nya. Yang bisa kita coba membuat. Biasanya paling sering penerapannya untuk koneksi ke database. Kita akan buat program kependudukan, misalkan buat program untuk kasir dan sebagainya. Itu ada GUI-nya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya ilmunya. Ya, stop share. Tadi sudah saya jelaskan tentang pewarisan sudah, inheritan, polimorfisme sudah, kemudian ada operating ya, overloading, kemudian ada enkapsulasi, ada setter getter, atau access mutator, gitu ya. Kemudian ada I/O, ada exception, ada operasi file, dan ada GUI. Itu semua saya bilang itu lebih tinggi levelnya, tingkatannya daripada yang kita coba sebelumnya. Ada perulangan, ada array, kemudian ada operasi ya, operator ya, maaf, operator, kemudian ada percabangan, perulangan. Ini tingkatannya lebih tinggi. Abstrak interface juga yang tadi tingkatannya lebih tinggi, tapi ya kalau saya bilang kalau kita pelajari nggak akan susah ya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya ilmunya. Saya tutup dengan ucapan selamat malam.